selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah sekolah minggu online GKP Seloja kelas Pratama. Nah, siapa yang sudah siap sekolah minggu? Angkat tangannya. Wah, keren. Semuanya pasti sudah siap. Pasti adik-adik udah pada mandi pagi. Bangunnya pasti tadi pagi tuh pagi-pagi karena, mama aku hari ini mau sekolah minggu. Wah, keren. Pasti sekarang udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng, udah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, pagi hari ini, siapa yang sudah siap dengan Alkitabnya? Ada yang belum? Boleh diambil dulu yuk Alkitabnya. Dan papa mama jangan lupa ya ikut mendampingi adik-adiknya karena adik-adiknya mungkin belum lancar dalam membuka Alkitab. Jadi mohon dibantu ya papa mama ya. Oke, ayo cepat-cepat adik-adik diambil Alkitabnya. Kakak tunggu. Ya, semuanya sudah? Sudah duduk yang manis lagi? Baik, kalau seperti itu kita mau buka Alkitab kita dari Yesaya 58 ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Nah, kitab Yesaya ini ada di Perjanjian Lama. Kalau di rumah adik-adik Alkitabnya ada tanda yang hitam-hitam atau yang merah-merah ini akan lebih memudahkan adik-adik untuk membuka kitabnya. Baik, kitab Yesaya itu ada di Perjanjian Lama dan kitabnya itu setelah dari kitab Kidung Agung. Boleh dibuka. Nah, Kidung Agung pasti yang ketemu duluan. Nah, kalau sudah ketemu Kidung Agung, kitab Kidung Agung, coba dicari sekarang kitab Yesaya. Sudah ketemu kitab Yesaya? Baik, kalau sudah ketemu kitab Yesaya, coba dicari angka yang besar seperti ini, tapi angkanya 58. Sudah ketemu Yesaya 58. Baik, kalau sudah ketemu Yesaya 58, di Alkitab kan selalu ada pembatasnya nih adik-adik. Boleh dikasih pembatas, Alkitabnya diletakkan dahulu, karena sebelumnya kita mau apa? Mau berdoa. Kalau begitu, sikap doanya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur untuk itu. Terima kasih untuk Papa, Mama yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau ajarkan kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu hari ini. Dan biarlah Tuhan kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman hari ini bisa menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik, kalau sudah tadi dibuka kitab Yesaya pasal 58, sekarang dicari ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Nah, pada saat ini kakak akan membacakan firman Tuhan. Adik-adik dibantu papa sama mama coba untuk menyimak apa yang kakak baca ya. Mari kita mulai.
Yesaya 58 ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Judul perikopnya, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus dan yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian firman Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan, saat ini kakak mau cerita sama adik-adik. Cerita tentang seorang anak bernama Alex. Seorang anak bernama Alex. Siapa namanya? Ya, benar. Namanya Alex. Alex ini seorang anak laki-laki, umurnya 8 tahun. Siapa? Ayo adik-adik di sini yang usianya sama-sama Alex, 8 tahun. Wah, banyak ya. Iya, jadi Alex ini umurnya 8 tahun. Ceritanya itu Alex pada tahun 2014 yang lalu. Wah, 2014 ke 2020. Kira-kira berapa tahun ya? Berapa tahun yang lalu ya adik-adik ya? 2020, 2014. Wah,
berarti sekitar berapa? 5 tahun. Oh, bukan. 6 tahun. Jadi 6 tahun yang lalu Alex ini punya rencana besar. Ada yang tahu rencana besar apa? Ya, Alex ini mau merayakan ulang tahun. Wah, ulang tahun siapa? Ulang tahun Alex? Bukan, adik-adik. Ternyata Alex ini mau merayakan ulang tahun orang yang dia sayang. Siapa? Ayo, adik-adik sayang sama siapa? Sayang sama mama? Oh, sudah pasti. Sayang sama papa? Oh, sudah pasti. Ternyata Alex ini mau merayakan ulang tahunnya neneknya. Wah, Alex ini sayang sekali sama neneknya. Pada tahun itu neneknya berumur 60 tahun. Wah, banyak ya, 60 tahun. Nah, untuk merayakan ulang tahun neneknya yang ke-60 tahun ini, Alex berniat mau melakukan sesuatu. Ya, Alex buat misi. Ada yang tahu nggak misinya Alex itu apa? Ternyata Alex itu punya misi adalah dia mau melakukan 60 kebaikan. Wah, 60 tahun usia neneknya dan 60 tahun kebaikan. Jadi Alex ini di tahun 2014 yang lalu adik-adik misinya adalah membuat 60 kebaikan sama seperti usia neneknya yang pada saat itu merayakan ulang tahun yang ke-60. Nah, 60 kebaikan ini dilakukan secara acak sama Alex ini. Artinya dia mau melakukan kebaikan itu kepada siapa saja orang yang dia temui, adik-adik. Ya, dia walaupun Alex ini nggak kenal orang itu siapa gitu ya, tapi dia mau, pokoknya aku mau melakukan kebaikan karena aku sayang sama nenekku. Aku mau memperingati ulang tahun nenekku dengan aku melakukan kebaikan, 60 kebaikan kepada siapa saja tanpa memandang orang itu siapa gitu adik-adik. Nah, misi tersebut diselesaikan tepat sekali pada saat ulang tahun neneknya di tahun 2014. Tapi Alex sendiri ternyata tidak puas dengan tindakannya. Akhirnya, untuk ulang tahun neneknya yang di tahun berikutnya, di tahun 2015, ternyata Alex ini menaikkan jumlah kebaikan yang akan dia lakukan, yakni sebanyak 600 kebaikan. Wah, tahun 2014 60 kebaikan, di tahun 2015 naiknya banyak sekali. Bukan naik 10 atau 20, tapi naik jadi 600 kebaikan. Wah, bentuk kebaikan yang dilakukan sama Alex itu macem-macem. Sama sih adik-adik, kebaikannya itu Alex itu lakukan kepada semua orang secara acak, secara random gitu ya. Nah, yang di tahun berikutnya karena yang tahun 2014 ini ternyata istilahnya nggak terlalu berhasil. Nah, di tahun berikutnya Alex ini punya niat lagi untuk membuat kebaikan, gak tanggung-tanggung kebaikannya yang dia buat, 600 kebaikan, dan dia lakukan itu kepada banyak orang, macem-macem, mulai dari memberikan senyum. Ayo, siapa di sini yang sering senyum? Ternyata memberikan senyum kepada banyak orang itu adalah suatu kebaikan. Karena di saat adik-adik memberikan senyum, orang yang adik senyumi itu hatinya jadi gembira loh. Nah, jadi jangan mahal-mahal senyumnya juga, tapi juga jangan jadi senyum-senyum sendiri, nanti orang-orang pada takut ya kan. Jadi senyumlah kepada orang yang adik temui gitu ya. Lalu
selain memberikan senyum, Alex juga membukakan pintu untuk orang yang mau datang ke rumahnya, lalu memberikan makanan kepada binatang yang ada di sekitar rumahnya, misalkan seperti kucing gitu. Lalu dia juga menyumbangkan baju yang masih layak pakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan ternyata Alex ini tinggalnya di Amerika. Jadi pada saat perayaan Paskah, Alex ini juga memberikan telur Paskah yang berisi uang adik-adik kepada sebuah panti di Amerika, yaitu uangnya cukup besar, yaitu $100. Lalu selain itu dia juga membagikan permen secara gratis kepada anak-anak di usianya yang seusia sama dia. Lalu selain itu Alex juga sering ikut dalam aksi kemanusiaan sampai mengumpulkan dana untuk bisa merenovasi sebuah gedung, bisa memperbaiki sebuah gedung. Wah, Alex mencatat semua kebaikan yang dia lakukan dengan bantuan mama dan papanya. Jadi, apa yang dia lakukan dengan Alex yang berumur 8 tahun, dia bisa membuat kebaikan apapun. Misalnya, adik-adik juga bisa lakukan kebaikan, ya tadi kayak Alex bisa memberikan senyuman, misalnya teman nanti di sekolah atau di sekolah nanti kalau sudah mulai sekolah lagi adik-adik bisa meminjamkan pensil, misalkan teman yang tidak bawa pensil dan adik punya 2, jadi 1 bisa dipinjamkan. Lalu misalkan nanti kalau sudah masuk adik-adik bawa bekal makanan, ternyata teman adik-adik ada yang nggak bawa bekal nih, kebetulan mama bawain lebih nih, boleh dikasih 1 buat temannya. Nah, jadi kebaikan apapun bisa kita lakukan dari hal yang paling sederhana. Nah, apa yang dilakukan Alex ini adalah suatu hal yang luar biasa loh adik-adik. Kakak yakin adik-adik juga sering melakukan kebaikan, ya kan? Ya, apa? Selain meminjamkan, misalnya membantu mama di rumah. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung beresin tempat tidur tanpa disuruh lagi sama mama. Lalu mandi, tidak perlu dikejar-kejar. Ayo mandi gitu, nggak perlu, tapi adik-adik udah mandi sendiri, rapi, pakai baju yang rapi, jadi mama tidak perlu marah-marah untuk nyuruh adik-adik mandi. Itu juga suatu kebaikan, tidak membuat mama marah. Lalu misalkan bantu mama membeli sesuatu ke warung juga. Nah, adik-adik, segala sesuatu yang adik-adik lakukan itu membuat hati Tuhan tuh senang. Walaupun kebaikan itu hanya kecil dan mungkin kadang-kadang orang memandang itu apa sih yang kamu buat, cuman kayak gitu doang. Tapi kebaikan yang adik-adik lakukan sekecil apapun itu membuat hati Tuhan senang gitu. Tidak perlu seperti Alex juga yang bisa mengumpulkan banyak lalu bisa memberikan uang juga. Tidak harus seperti itu. Nah, adik-adik bisa memulai dari hal yang paling kecil saja. Hal yang dimulai dari diri adik-adik untuk memberesi kamar, tidak membuat mama marah karena susah disuruh mandi atau disuruh makan. Adik-adik punya kesadaran sendiri untuk makan. Kalau sudah waktunya makan, waktunya mandi, waktunya belajar, nggak main gadget terus gitu kan ya. Karena sekarang apa-apa semua dari online, tapi ada saatnya handphonenya harus diletakkan dan adik-adik harus melakukan hal yang lain seperti itu. Dan lakukanlah segala kebaikan itu dengan hati yang
tulus, dengan hati yang senang, sehingga apa yang adik lakukan itu membuat Tuhan menjadi senang. Sama seperti tadi firman Tuhan, di mana firman Tuhannya dari mana? Dari kitab Yesaya, dari kitab Yesaya 58. Nah, sama juga tadi di ayatnya yang ke-7. Tuhan mau supaya kita menolong orang lain, bisa berbagi dengan sesama yang membutuhkan, dan melakukan kebaikan kepada semua orang tanpa memandang orang ini siapa, dari kelas mana. Tidak seperti itu. Tuhan mau agar kita peduli kepada orang lain. Oleh sebab itu, dengan melakukan hal-hal yang sederhana yang menunjukkan kalau kita mau berbagi dengan sesama dan menolong orang lain, sebenarnya kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, nanti kan ada ayat hafalan, ya kan? Ayat hafalan. Di ayat hafalan itu kita juga bilang kalau kita tidak boleh menahan kebaikan untuk orang lain. Jika kita punya sesuatu untuk dibagikan, ya kita bagikan saja kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi hari ini kita belajar tentang berbagi, gitu ya adik-adik. Jadi menyatakan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita lewat perbuatan kita kepada orang lain, lewat kebaikan kita yang kita bisa berikan kepada orang lain. Jadi, selamat berbuat kebaikan adik-adik. Nah, ayat hafalannya diambil dari kitab Amsal. Nah, kitab Amsal ini ada di Perjanjian Lama juga ya adik-adik. Kitab Amsalnya setelah kitab Mazmur. Oke. Amsal. Sudah? Sekarang kita cari angkanya. Amsal 3 ayat 27. Ya, ini ya. Amsal 3 ayat 27. Coba adik-adik cari yang angka kecil ini 27. Oke, sudah? Sudah? Coba kakak bacakan untuk kita semua ya ayat hafalannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi, kalau mau berbuat baik, jangan ditahan-tahan adik-adik. Kalau adik-adik mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Ya, karena segala sesuatu kebaikan yang adik-adik lakukan untuk sesama itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, Papa Mama mohon dibantu adik-adiknya untuk menghafalkan ayat hafalannya. Bila memungkinkan, mohon direkam pada saat adik-adiknya menghafal ayat hafalan dan mohon dikirimkan di grup orang tua. Ya, nanti 3 tercepat akan ini ya Mama akan mendapatkan sesuatu. Oke, jadi bukan apa, tapi ini untuk semangat adik-adik mau menghafalkan ayat hafalan ya. Oke. Kalau begitu tadi kita sudah baca firman, kita sudah mendengarkan cerita, kakak juga sudah memberikan ayat hafalan. Saat ini saatnya kita mau berpisah. Namun sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini.
untuk firman yang begitu indah yang mengajarkan kami tentang kasih. Dan ternyata kasih itu dapat kami wujudkan dalam banyak perbuatan. Dalam perbuatan kebaikan yang bisa kami berikan kepada sesama kami yang membutuhkan. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami, anak-anak-Mu, untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama kami. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, kebaikan yang kami lakukan kepada orang lain, itu bisa menjadi dupa yang manis untuk Engkau, dupa yang harum untuk Engkau. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu bisa membuat hati Tuhan menjadi senang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima dari Papa, dari Mama, dari orang-orang yang di sekitar kami, yang sudah menyayangi kami, yang sudah mengasihi kami dengan sepenuh hati mereka. Terima kasih untuk semua itu. Terima kasih untuk kebaikan yang boleh kami rasakan setiap hari. Dan saat ini kami akan berpisah. Kami akan bertemu kembali di minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu mau sertai dan selalu mau pimpin kami dalam kami menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang tiada sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu lagi di kelas sekolah minggu online GKP Seroja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.